Sudah banyak pikiran gitu. Kontok ini. Maju lagi. Goyang nih Ustaz. Holderannya. Do, jangan cucuk yang tidak. Iya, budak tuh nyabut kemarin tuh salah. Bukan dicabut, seharusnya kan buta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa jami' ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah, khususan sayyidina Muhajirullah bin Isa sanabagihil muqaddam Muhammad bin Ali ba'ala usul mufuruhim wa jami' sadatina al-abi alawi ajma'in annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yunawwiru dara'i'ahum wa yu'idu alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim fid dini wa dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinahumul jannah bi rahmatih wa anallaha yaqdi hajatina wa hajatikum wa hajati ma usana bid du'a wa anallaha yashfi mardana wa mardakum wa Allah man usana bid du'a wa anallaha yaftah alaina wa alaikum butul arifin wa yakhtim lana wa lakum bi akmal husna fi khairin wa lufin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adabul isti'dadi li sairis shalawat. Qala al-Imam Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Adabul isti'dad li sairis shalawat. Yambaghi an tasta'idda li sholati dhuhri qabla zawal fatuqaddim al-qailulata in kana laka qiyamun fil laili aw sahrun fil khairi fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil laili kama anna fis sahuri ma'unatan ala siyamin nahar. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahur min ghairi siyamin bin nahar. Fa idza na'am fajtahid antas taiqidho qabla zawal. Fa idza qilta fajtahid antas taiqidho qabla zawal wa tatawaddo wa tahdurul masjida wa tusalli tahiyatal masjidi wa tantadhiru al muadzin fatujibahu thumma taquma fatusalli arba'a raka'atin aqibaz zawal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yutawwiluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama' fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun sholih. Wa hadhil arba'ah qabla adh-dhuhri sunnatun muakkadatun. Fa fil khabar anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfi malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Thumma shallil fardha ma'al imam thumma shalli ba'dal fardi rak'atain fahuma
minar rawatib ats-tsabitah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan daripada apa yang perlu kita lakukan antara waktu duha sampai tiba waktu zuhur, yang mana yang terakhir Al-Imam Al-Ghazali membuat pembagian daripada marotib, martabat ataupun derajat keadaan orang-orang ketika dia berinteraksi dengan manusia sesama. Maka yang paling akhir yang kita bahas adalah di saat kita tidak mampu untuk mengambil ataupun memberikan manfaat dari pergaulan dengan sesama, maka alangkah baiknya kita untuk mengambil langkah uzlah, yaitu menyendiri. Kemudian di saat ketika kita menyendiri ataupun beruzlah masih kita tidak mampu untuk mengekang hawa nafsu terus membisikkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi yang terakhir adalah dengan kita tidur. Nah, tidur ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali fa akhirsa bihalin man salamatu dinihi fi ta'tili hayatih. Alangkah buruknya keadaan seseorang yang keselamatan agamanya hanya bisa dia dapatkan ketika dia dalam keadaan tidur. Jadi sayang nian kalau ada wong yang dia hanya mampu untuk menyelamatkan agama yang ada pada dirinya, dia mampu untuk melindungi dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senjatanya cuma tidur. Ini keadaan manusia yang paling buruk. Meskipun daripada bermaksiat lebih baik tidur, tapi alangkah bahasanya tu alangkah nyayonyo becak dak kati upaya lain baik sampai kita tidak mampu untuk mengambil atau memberi manfaat, kita tidak mampu untuk banyak ibadah, kita tidak mampu untuk terhindar maksiat kecuali kalau kita dengan tidur. Sayang nian. Jadi ini ibarat manusia seperti jamadat, manusia seperti benda mati yang tidak bermanfaat. Memang kalau dari sisi pandang, sudut pandang bahwa daripada bermaksiat lebih baik tidur, sahih, itu betul. Tetapi di sisi lain dikatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, katanya Imam Ali. Ini ungkapan mirip-mirip cocok untuk keadaan wong yang gawinya tidur baik untuk ninggali maksiat. Kata Imam Ali, bagi wong yang dirinya merasa dengan istighfar dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Kadang-kadang kan setan ngisik ke kita.
Inti bermaksiat lah dak apa-apa, kage tinggal istighfar. Ketika istighfar maka dosa inti diampuni Allah. Maka kata Imam Ali, bisikan ini jawab, oke, anggaplah dengan istighfar aku bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alaisa fataka thawabul muhsinin? Apakah telah hilang dari diri kita kesempatan untuk mendulang pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang muhsin, orang-orang yang rajin ibadah. Kita sibuk bermaksiat, meskipun kita istighfar, dosa itu bakal diampuni Allah. Kata Imam Ali, oke, inti mendapatkan pengampunan Allah, tapi sayang, inti tidak dapat pahala. Inti kehilangan pahala, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh para muhsinin, orang-orang yang baik. Oke, dengan tiduknya inti tidak bermaksiat. Tapi sayang, coba kalau inti bangun, inti baca, gunakan bangunnya inti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir ini memang solusi yang paling ujung. Solusi yang paling akhir. Kalau memang tidak baca sama sekali, maka baru tidur. Jangan dengan ada pada masa tidur lah. Jangan. Ini solusi yang terakhir. Kenapa? Karena tidur ini artinya kita menghilangkan modal utama kita dengan sia-sia yang seharusnya kita mampu ibadah di waktu tersebut, tetapi kita utlahkan, kita liburkan, kita vakumkan daripada anggota tubuh untuk beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Al-Imam Al-Ghazali mengajak kita belajar tentang adab al-isti'dad, bersiap-siap lisairi sholawat, untuk melakukan sholat wajib 5 waktu. Adabul isti'dad, adab-adab, hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita mempersiapkan diri lisairi sholawat, untuk melakukan sholat wajib gangsal waktu 5 waktu. Yang bagi hendaknya antasta'idda, engkau mempersiapkan diri li sholati zuhri, untuk melakukan sholat zuhur qabla zawal, persiapannya itu sebelum tiba waktu zawal. Apa waktu zawal? Waktu zawal itu matahari terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Ketika matahari di timur, maka bayangannya ada di barat. Ketika matahari ada di sebelah barat, maka bayangan benda ada di timur. Nah, dari timur, begitu dia ada di tengah, idak di timur, idak di barat. Idak di timur, idak di barat, namanya tengah. Belum, itu zawal, namanya tengah. Idak di timur, idak di barat, namanya tengah. Jangan ngaca-ngaca, sabar-sabar. Nah kan, timur, barat. Kan berjalan dia. Ini jam berapa nih? Tidak baca di jam ke? Tergantung terbitnya jam berapa. Kan jak sekarang nih kan jam 6 masih gelap. Ya tak? Tidak baca di jam ke? Tergantung. Jadi kalau ditanya jam berapa, tidak baca di jam ke? Tergantung. Di pucuk. Nah, di pucuk ini namanya waktul istiwa. Istiwa itu lurus. Matahari lurus. Bayangannya ada tak? Tak ada. Tak katik bayangannya. Lo kenapa tak katik? Karena di pucuk. Di pucuk. Nah, baca inti. Inti kalau misalnya tegak tepat di pucuk lampu, maka bayangannya tak ada. Kalau memang lampunya itu tepat tegak ini kan. Begitu dia dari tengah tadi, yang selama ini dia ada di sebelah timur, dia pindah, zalat, dia pindah bergeser ke arah
barat meskipun sedikit, ini namanya sudah masuk wedal sholat zuhur. Sampun manjing wedali sholat zuhur, sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi begitu dia dikit be, dari lurus tadi dikit be, sehingga bayangannya yang pertama semula ada di barat berubah bayangan ada di timur, maka itu tanda masuk waktu zuhur. Jadi gampang sebenarnya. Kalau kita pengen tahu, dak kati jam, dak kati HP, dak kati azan, dak kati apa-apa. Pengen tahu masuk waktu zuhur sudah atau belum? Gampang. Pertama apa dia yang ingin dilakukan? Tentukan dulu mana timur, mana barat. Yang kedua, tancapkan. Apa yang ingin ditancapkan? Apa be? Tombak, apa kayu, atau diri ente be? Nah, ibarat kata diri ente ini tombak. Dijingok, mana bayangan inti? Kalau bayangannya sebelah sini, oh ini bayangannya sudah masuk ke timur. Berarti matahari sudah bergeser dari timur ke arah itu namanya waktu zawal. Jenenge waktu zawal. Kalau sudah masuk waktu zawal, maka masuk waktu zuhur. Itu. Nah, Imam Ghazali mengatakan yang bagi sebagusnya, seharusnya, sejogjanya, bukan sebandungnya, tapi seyogyanya, antas ta'idda, engkau mempersiapkan dirimu li sholati zuhri, untuk melakukan sholat zuhur, qabla zawal, sebelum masuk waktu zawal. Waktu zawal itu maksudnya waktu zuhur. Nah, jadi kalau inti nak ngomong, Asep, inti ini kan musyrif ataupun ketua hadroh, misalnya koordinator hadroh. Inti ngomong sama anggota tim hadroh, siap-siap. Maka bahasa Arabnya ista'id. Kalau kami ista'iddu. Siap-siap. Ista'iddu. Siap-siap. Nah, siap-siap untuk apa? Li sholatiz zuhri, untuk sholat zuhur. Kapan siap-siapnya? Qabla zawal. Maka mana persiapannya? Satu, fatuqaddim al-qailulata. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sebelum masuk waktu zawal, tuqaddim, engkau mendahulukan al-qailulata, tiduk qailulah. Qailulah itu berasal dari kata qalil. Qalil itu lawan kata daripada kasir. Kasir itu artinya banyak. Kalau kasir banyak berarti qalil sedikit. Nah, qailulah dimbe dari kata qalil. Qalil itu lawan ataupun antonim daripada kasir. Kasir itu banyak, kalau qalil sedikit. Kenapa qalil? Karena tiduknya tidak banyak. Tiduknya sedengat, sebentar, sejenak, sejurus. Tiduknya tidak lama. Sebelum waktu zawal, taruhlah misal setengah jam. Atau misalnya banter-banternya 1 jam. Jangan lama-lama. Dan terbukti memang kalau memang kita terbiasa tiduk qailulah, misalnya bangun dari subuh, kan ini kan kita nyambung. Bangun dari subuh, kemudian kita sholat isyraq, kemudian kita maco sholat duha, kemudian kita diberikan kebebasan oleh Imam Ghazali. Kita punya pekerjaan masing-masing, jatuhi kata Imam Ghazalinya. Tapi pekerjaan yang paling afdol apa kata beliau? Menuntut ilmu. Nah, sudah. Ketika menjelang waktu zuhur, kurang setengah jam daripada waktu zuhur, maka ambillah waktu untuk qailulah. Tidur setengah jam. Tapi kalau inti pacak tidur setengah jam itu gasonya seperti berjam-jam. Lemak nian. Tidur setengah jam itu luar biasa. Ada barokah. Kenapa? Karena tidurnya ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk apa kita tidur qailulah? Fatuqaddim al-qailulata, maka hendaknya engkau mendahulukan sebelum masuk waktu zawal, waktu zuhur, tidur dulu sedengat.
Untuk apa inka nalaka jikalau engkau memiliki qiyamun fil laili, punya qiyamul lail. Kalau kagak malam, aku nak bangun tahajud. Ana ini Ustaz pengen tahajud, maka supaya pacak bangun tahajud, cagonyo qiyamul lail tu bisa, cagonyo kita tidur qailulah. Dengan tidur qailulah, insya Allah tahajud kita bangun, dan bangunnya dalam keadaan melek, matonya seger. Beda kalau kita tidur siangnya tidak tidur siang sama sekali, maka mungkin kita bisa qiyamul lail, tapi meripate matonya sepet, tidak semangat gara-gara tidak qailulah. In kana laka qiyamun fil lail. Qailulah tuh kapan kita tidur? Qailulah kalau memang ada niatan atau ada wiritan kebiasaan di malam hari kita qiyamul lail. Atau sahrun fil khair, atau sahrun. Sahrun tuh apa arti sahrun? Begadang. Sahrun tuh begadang. Begadang tuh tidak tidur. Kalau malam-malam tuh tidak tidur dari isya sampai subuh, tidak setiduran sama sekali. Boleh tak boleh? Sahrun fil lail, fil khair. Jikalau begadangnya dalam kebaikan. Tapi kalau begadangnya hawa-hawa, lebih baik tidur supaya sebelum subuh baca bangun malam. Jadi itu. Kapan kita qailulah? Kalau kita nak qiyamul lail atau kita nak begadang, tetapi begadangnya di dalam kebaikan. Boleh kita tidur qailulah. Naam. Fa inna fiha, karena fiha di dalam tidur qailulah, ma'unatan, ado apa namanya, pembantu, ado sebagai bekal yang mempermudahkan kita ala qiyamil lail, untuk kita bangun malam. Kama anna fis sahur, sebagaimana ketika kita melakukan makan sahur, ma'unatan itu ada unsur pembantu yang bisa memudahkan kita ala siyamin nahar, supaya kita bisa melaksanakan puasa di siang hari. Jadi bandingannya, kalau kita nak puasa mudah, kalau nak puasanya lemak, supaya puasanya kuat, maka makan sahur. Kalau kita nak qiyamul lailnya mudah, lemak dan kuat, maka tidur qailulah. Jadi qailulah itu seperti sahur. Qailulah seperti sahur. Kalau sahur untuk membantu puasa, kalau qailulah untuk membantu qiyamul lail. Nah. Kemudian ini kita diejek oleh Imam Ghazali. Wal qailulatu min ghairi qiyamil lail kasahuri min ghairi siyam bin nahar. Adapun jikalau ada wong yang dionyo tidur siang, akan tetapi tidak qiyamul lail. Tidur siang, Ustaz, aku tidur siang dulu Ustaz, biasa dari kecil dulu. Tidur siang. Tapi tak kata qiyamul lail itu ibarat wong yang makan sahur tapi tidak puasa. Kan malu. Ente itu artinya bukan nak ngembek sunnah, tapi nak ngembek nak nyagi lemaknya baik. Bukan nak ngembek sunnah. Sunnah memang qailulah tu sunnah. Sahur juga sunnah. Oh ini sunnah. Kita ni tidur siang ni ternyata sunnah Nabi Muhammad. Ya sunnah kalau memang ada qiyamul lail atau begadang untuk kebaikan. Tapi kalau tidak kata qiyamul lail, lebih baik bangun. Tidak baca, ente tahu ente tidak baca bangun malam. Jangan kita tidur jangan tidur siang. Lumayan kalau waktu malam sudah kita sio-siokan untuk menjamkan mata, maka siang jangan kita sio-siokan untuk menjamkan mata. Ya balik ke cerita tadi. Alangkah buruknya keadaan wong
yang senjatonya cuma tidur itu. Nah, kemudian faidza qilta, jikalau engkau tidur qailulah. Inilah salah harokat, salah arti. Qilta tulisannya sama, kalau inti baca kulta artinya jikalau engkau berucap. Tapi kalau kilta pakai kasroh, maka jikalau engkau tidur qailulah. Jadi beda harokat, beda arti. Kalau kulta pakai dhammah ngomong. Kalau kilta pakai kasroh artinya tidur qailulah. Fa iza kilta, jikalau engkau tidur qailulah, fajtahid, maka berupayalah, berusahalah, antastaiqidha, untuk bangun dari tidur, qabla zawal, sebelum tiba waktu zuhur. Jangan nunggu azan baru bangun. 5 menit sebelum azan bangunlah. Kemudian watatawaddo, ambillah air wudu. Watahdurul masjidah, kemudian pergilah ke masjid. Watusolli, lalu engkau solat tahiyatal masjid, solat sunnah tahiyatal masjid 2 rakaat. Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama maca kuliah, setelah Al-Fatihah rakaat kedua maca kulhu, tahiyatal masjid. Kemudian watantadzirul muadzin, engkau tunggu al-muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Artinya masuk masjidnya diupayakan sebelum azan. Nah, jadi masuk, kemudian sholat tahiyatul masjid, duduklah mantep-mantep sambil niat iktikaf, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika masuk masjid di waktu subuh, di waktu fajar. Kan sudah belajar mak mano adab pas metu dari rumah, mak mano adab pas berjalan dari rumah menuju ke masjid. Kan ada itu kan, maca doanya. Mak mano adab pas kita masuk ke dalam masjid, sudah diajarkan. Makanya di sini tidak dipretelkan lagi, tidak dijelaskan secara perinci karena sudah dipelajari, tinggal dihafalkan dan diamalkan. Kemudian katanya Imam Ghazali, setelah inti duduk sambil nunggu muadzin, setika azan pun dikumandangkan, fatujibahu, engkau jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara jawab azan juga sudah diajarkan, sudah dibahas kan? Tsumma taqum, setelah azan tegak berdiri engkau. Fatusalli 4 rakaat, maka salatlah 4 rakaat, yang mana 4 rakaat ini namanya qabliyah zuhur. Kalau secara ilmu fikih, qabliyah zuhur itu sama ba'diyah sama-sama 4. Ba'diyahnya 4, qabliyahnya juga 4. Qabliyah zuhur yang muakkadnya 2, yang ghairu muakkad 2. Ba'diyah zuhur yang muakkadnya 2, ghairu muakkadnya 2. Nah, ini ya. Kemudian kalau 4 rakaat, sering ana sudah jelaskan, bisa sekali salam, 4 rakaatin lillahi ta'ala, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kalau Imam Ghazali ngajarkannya sekali salam. Usolli qobliyatadz zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Pakai makmuman enggak? Belum salat zuhur, baru qobliyah. Baru qobliyah. Allahu Akbar. Naam. Tsumma taqumu fatusalli 4 rakaatin akibat zawal. Kana Rasulullah, disebutkan oleh Imam Ghazali, kana Rasulullah, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, ketika beliau salat qabliyah zuhur, maka beliau perpanjang salat sunnah ini. Karena disunnahkan memang untuk sholat zuhur itu disunnahkan agak ditakhirkan dikit. Jadi kan
Kalau zuhur itu waktu matahari sedang panas-panasnya. Kalau dianggap kan panas-panasnya, maka disunahkan al-ibrad bizuhri. Pelaksanaan jamaah sholat zuhur itu dianjurkan oleh Nabi untuk diundurkan sedikit supaya matahari agak dingin. Nah, ini sunnah. Nah, kalau kita apakah seperti itu? Nah, disunahkan juga, tapi bukan untuk ningin tapi untuk nunggu jamaah biar agak lebih banyak. Taruh kalau misal dari azan biasanya komatnya 5 menit. Nah, kita tambah khusus untuk zuhur 10 menit. Nah, ini ya. Nah, jangan terbalik. Yang terbalik mana? Kadang-kadang ada sebagian masjid yang seharusnya itu dipanjangkan dia cepat, yang seharusnya dicepatkan dia panjang. Yang seharusnya dipanjangkan dia cepat apa dia? Ya seperti subuh, zuhur, itu bagusnya agak panjangkan dulu sambil nunggu jamaah. Yang seharusnya dicepatkan tapi dia panjangkan maghrib. Seharusnya habis azan tuh cepat-cepatlah sholat. Ini kadang-kadang nunggu 10 menit. Nunggu 10 menit, nunggu ini lama-lama kan ada pendapat yang ngaturkan. Anak kan pernah sering bahas juga di sini. Mazhab Syafi'i, ada mazhab Qadim, ada mazhab Jadid. Mazhab yang lama, ada mazhab yang baru. Kalau mazhab yang baru, mayoritas pelaksanaan ibadah kita sekarang ini prakteknya mengikuti mazhab yang Jadid, mazhab yang baru. Nah, maghrib menurut mazhab yang Jadid, yang baru, itu waktunya sangat-sangat singkat. Azan, kemudian waktu yang cukup untuk sholat 5 rakaat, setelah itu selesai. Itu selesai waktu maghrib habis. Jadi singkat, azan, bersuci, kemudian waktu yang cukup untuk sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu 3-nya maghrib, 2-nya sunnah. Nah, lebihnya itu setelah itu selesai waktu maghrib. Cepat dah? Oh, sangat cepat sekali. Dari azan taruh kelas 10 menit kemudian selesai waktu maghrib. Nah, makanya ulama lebih demen kalau maghrib itu ndak usah tala tele. Ndak usah tala tele. Kalau telo-telo boleh. Ndak usah tala tele. Memang cepet-cepet. Jangan banyak gasan gino. Begitu azan, kalau ada yang langsung komat, ndak apa-apa, bagus. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, langsung. Nah, kenapa kano ngambil pendapat yang baru ini? Meskipun menurut pendapat lama seperti biasa, waktu maghrib itu agak panjang sampai tibonya waktu isya. 6. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawiluhunna. Dahulu Rasulullah ketika melakukan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, maka beliau laksanakan dengan cara yang panjang. Maka Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau ngajarkan, kalau habis diajarkan, diamalkan, meskipun cuma sekali. Apa dia? Sholat 4 rakaat. Rakaat yang pertama, inti baca Yasin 1 maghrib. 1 maghrib tuh bukan sampai penuh, sampai ain. Dengar dulu, ya kan? 1 ain. Maghrib tuh 1 ain. Maghrib tuh sebenarnya kalau antum ngerti bahasa Arab, di dalam Al-Qur'an tuh dibuat per maghrib. Itu artinya per alinea. Jadi setiap masuk maghrib masuk cerita baru. Nah, setiap masuk maghrib masuk cerita baru. Jadi Yasin itu bisa terbagi menjadi 4 maghrib. Bisa terbagi menjadi 4 maghrib. Setiap selesai Yasin maca ayat kursi sekali. Yasin yang 1 maghrib tadi, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil Hakim, terus sampai ain kan. Kemudian baca ayat kursi sekali. Rakaat kedua lanjutkan Yasin yang tadi sampai ketemu maghrib lagi. Habisnya baca ayat kursi. Kemudian rakaat ketiga baca Yasin, teruskan Yasin yang tadi sampai ketemu maghrib, baca ayat kursi sekali. Kemudian rakaat keempat setelah Al-Fatihah baca Yasin, lanjutkan sampai habis selesai, kemudian baca ayat kursi. Ini cara yang dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Amalkan walau cuma 1 kali, jadilah. Sekali jadilah seumur hidup. Jadi kalau inti ditanya,
Tidak, pernah nak bikin? Pernah. Kapan? Waktu itu. Nah kan, pernah ditanya. Yang penting sudah. Itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutawwiluhunna. Nabi ketika melakukan hal ini beliau perpanjang. Wayagulu seraya beliau berkata. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Nabi, hadza waktun, ini adalah waktu. Waktu zawal ini adalah satu waktu. Tuftahu, terbuka. Fihi, di dalam waktu tersebut. Abwabus sama, pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Kalau Nabi nyebutkan terbuka pintu langit, maka itu bisa dua makna. Makna yang pertama memang benar-benar terbuka. Memang benar-benar terbuka. Artinya apa dia? Ya rahman Allah tinggal tumpah ke kita. Atau bisa diartikan bukan benar-benar terbuka. Karena setiap waktu pintu langit itu memang terbuka. Cuma ketika Nabi nyebut pintu langit itu terbuka di waktu seperti waktu zawal, itu maknanya peluang untuk dikabulkan doa, diterimanya amalan yang dilakukan di waktu tersebut itu lebih besar peluangnya dibandingkan waktu yang lain. Nah, hadza waktun, ini adalah waktu tuftahu fihi abwabus sama, terbuka di waktu ini pintu-pintu langit. Fa uhibbu, maka aku menginginkan. Siapa aku di sini? Nabi Muhammad. Aku pengen, kata Rasulullah, ayyurfa'ali fihi, ayyurfa'a, terangkat, li, untukku, fihi, di dalam waktu ini, amalun soleh, amal soleh. Yang diangkat, yang aku lakukan, diangkat ke langit. Waktu ini waktu dibukakan pintu langit. Maka aku pengen di waktu ini aku dilaporkan di sisi Allah sedang melakukan perbuatan baik. Inilah tawaduknya Nabi Muhammad ngajarkan kita. Sebenarnya setiap detik Rasulullah tuh laporannya bagus galo. Cuma Nabi ini pengen ngajarkan kita. Oi, aku lagi model ma ini. Madai kamu model ma itu. Nam. Hadza waktun tuftahu fihi abwabus sama fa uhib yurfa ali fihi amalun soleh. Wa hadhil arba, Imam Ghazali mengatakan, ini tutup hadisnya sudah selesai kan? Wa hadhil arba, dan salat 4 rakaat ini qabla zuhri, yang dilakukan sebelum zuhur, sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah. Menurut Imam Ghazali, 4-4-nya galo-galonya muakkadah. Tetapi ini qaulun marjuh, qaulun dhaif. Yang kuatnya 2 muakkadah, yang 2 idah. Nah, Imam Ghazali beliau berpendapat kata beliau galo-galonya muakkadah. Lu kenapa? Karena Nabi punya perhatian khusus terhadap sholat ini. Kalau Nabi perhatiannya lebih kepada satu ibadah, menunjukkan ini sunnahnya sunnah muakkadah. Begitu kata beliau. Nah, kemudian fafil khobar, di dalam satu khobar, satu hadis, annaman shallahunna, barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, fa ahsana, kemudian ketika dia melakukan sholat tersebut dia memperbagus, menyempurnakan ruku'ahunna, rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, bukan letoy. Rukuk benar-benar rukuk, sujud benar-benar sujud. Shalla ma'ahu, maka akan sholat bersama dia 70.000 malakin, 70.000 malaikat.
Artinya dia jadi imam, malaikat jadi malaikat terkejut. Masya Allah, alangkah hebat budak ini. Siapa namanya dia? Fulan bin Fulan. Dari mana dia? Dari Sungai Lais. Balik lorong mana? Lorong Badai. Masya Allah, lorong Badai. Alang kesegemnya. Tenang baik, segem tapi tidak segem. Begitu dia masuk masjid jami, sholat sunnah 4 rakaat qabla zuhur, ahsana ruku'ahunna wa sujudahun. Dia memperindah, menyempurnakan ruku dan sujud. Rukunya sempurna dan sujudnya sempurna. Benar-benar ruku, pas dia maco tidak ngacar-ngacar. Benar-benar sujud, pas dia maco tidak ngacar-ngacar. Maka malaikat tertarik dengan cara sholatnya. Maka mereka pun melok sholat bersama orang tersebut dari Sungai Lais lurung Badai. Berapa malaikat? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Masya Allah, seluruh Badai tidak nyampe 70.000. Tapi ini malaikat yang melok lebih banyak daripada warga yang ada di lingkungan RT lurung Badai. Sholat ma'ahu. Kemudian Ustadz, kalau mereka sholat ngapo memangnya? Emang ada yang wow gitu? Ya, ini apa namanya, zaman wow nih kan, nak beda wow tuh kalau menurut dia wow. Tidak pernah nganggap wow tuh kalau urusan agama. Apa kata Nabi? Yastaghfiruna lahu, maka malaikat tersebut akan yastaghfirun, memintakan ampun lahu untuk orang yang sholat tadi ilal lail, sampai tiba waktu malam. Masya Allah, dari waktu zuhur sampai waktu maghrib 70.000 malaikat memohonkan ampun untuk wong yang sholat qablah zuhur 4 rakaat. Lemak apa lemak? Lemak apa lemak? Oh, lemak nian. Lemak nian. Kita sholat 4 rakaat dapat faedah dari malaikat, yaitu 70.000 malaikat mengistighfari, meminta ampun untuk dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Kemudian summa shallil fardhu, setelah kita sholat 4 rakaat, shallil fardhu, lakukanlah sholat fardu zuhur ma'al imam, bersama imam secara berjamaah. Thumma sholli, kemudian setelah berjamaah ma'al imam, sholatlah ba'dal fardi, setelah sholat fardu zuhur, rakaataini, 2 rakaat. Kata Imam Ghazali, ba'diyah zuhur 2 rakaat di kitab ini. Tapi tidak masalah, aslinya 4 rakaat. Tapi kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau nyebutkan 2. Fahuma minar rawatib as-sabitah, maka 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang sabitah, yang memang ada sumbernya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Man hafadha ala 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'da haramahullah lan-nar. Barang siapa yang dia istiqamah 4 rakaat qabla dhuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Katanya Ummu Habibah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qablah zuhur 4, ba'da zuhur 4, siapa yang istiqamah maka haram jasadnya disentuh api neraka. Kalau istiqamah. Salat zuhurnya cengki. Kan namanya qablah zuhur, ba'da zuhur. Jangan ngembek qablah ba'da be. Zuhurnya tidak. Nah, kenapa? Karena gobla tu tidak pacak dikatakan gobla kecuali ada zuhur. Ba'da tidak pacak dikatakan ba'da kecuali kalau sebelumnya ada zuhur. Wallahu alam. Insyaallah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bisa kita amalkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.